Kabar terbaru hari ini, heboh, isi surat Yuda Arfandi yang dipenjara, imbas kematian Dante, anak Tamara Tiasmara, pesan putrinya belajar ngaji. Kasus kematian Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante, anak Tamara Tiasmara dan Anger Dimas terus bergulir dengan tersangka Yuda Arfandi. Kini Yuda Arfandi ditahan atas kasus menenggelamkan Dante itu. Terungkap isi surat Yuda Arfandi untuk sang putri. Dia mengungkap rindu pada anaknya yang dituangkan dalam secari surat. Yuda Arfandi berpesan pada putri semata wayangnya untuk belajar ngaji yang pintar. Diketahui 1 bulan lebih mendekam di penjara akibat jadi tersangka kasus pembunuhan Dante. Yuda Arfandi mengurai curhatan. Melalui secari surat, Yuda Arfandi menitipkan pesan mendalamnya untuk sang putri tunggal. Surat dari Yuda Arfandi, sang tersangka kasus pembunuhan viral tersebut, diungkap kakaknya di media sosial. Seperti diketahui, Yuda Arfandi sempat jadi sorotan lantaran jadi aktor utama di balik kematian Dante, anak artis Tamara Tiasmara dan Anger Dimas. Yuda Arfandi diduga menenggelamkan Dante ke kolam renang berkali-kali hingga korban meregang nyawa pada 27 Januari 2024. Aksi Yuda Arfandi tersebut terlihat jelas saat rekonstruksi kasus pembunuhan Dante yang digelar pada akhir Februari 2024 lalu. Dalam rekonstruksi yang dihadiri Tamara Tiasmara dan Anger Dimas itu, tampak Yuda Arfandi 12 kali menenggelamkan kepala Dante hingga kehabisan napas. Akibat kasus tersebut, Yuda Arfandi yang merupakan mantan pacar Tamara Tiasmara pun dijerat pasal berlapis. Ia disangkakan pada beberapa pasal, yakni pasal 76C Junto, pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan atau pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. 1 bulan menghuni lapas Polda Metro Jaya, Yuda Arfandi pun kembali jadi sorotan. Hal tersebut lantaran Yuda Arfandi mengurai curhatannya selepas mendekam di penjara. Melalui sebuah surat singkat, Yuda Arfandi mengirimkan pesan untuk sang putri tunggal, Maura. Untuk diketahui, Yuda Arfandi memiliki seorang anak perempuan berusia 6 tahun, buah pernikahannya dengan Vanessa beberapa tahun lalu. Surat Arfandi tersebut belakangan ini diunggah sang kakak, Sapira Radamni, melalui akun Instagramnya. Di awal surat, Yuda Arfandi bertanya tentang kabar sang putri. "Halo Maura sayang, apa kabar kamu nak? Daddy kangen banget sama kamu nak. Kamu lagi ngapain nak? Udah makan belum? Pasti kamu lagi main HP ya?" tanya Yuda Arfandi dalam suratnya. Dilansir Tribun News Bogor.com Minggu 17 bulan 3 2024. Lebih lanjut, Yuda Arfandi pun menitipkan pesan dan nasihat untuk Maura. Arfandi berharap agar sang putri bisa terus belajar. Sebab diungkap Yuda Arfandi, putrinya itu sebentar lagi akan masuk sekolah dasar. Seperti diketahui, Maura selepas Yuda Arfandi di penjara, kini tinggal bersama sang ibu kandung.
Dalam laman Instagramnya, Vanessa kerap mengunggah keceriaan sang putri. "Kamu jangan lupa belajar ya nak, biar nanti sekolahnya pintar, kan mau masuk SD. Jangan lupa belajar ngajinya, juga harus pintar, biar bisa doain Daddy, biar Daddy cepat pulang. Nanti kalau Daddy sudah boleh pulang, kita jalan-jalan lagi. Peluk sayang kakak Maura." Perihal Maura, sosoknya sempat jadi sorotan saat kasus Dante terkuak ke media. Hal itu lantaran Putri Yuda Arfandi ada di TKP saat Dante meninggal dunia di kolam renang. Kala itu, Maura dan Dante berenang bersama di kolam renang kawasan Durensawit, Jakarta Timur, didampingi Yuda Arfandi. Karena hal tersebut, Maura sempat disebut-sebut berpotensi sebagai saksi mahkota kasus tewasnya Dante. Dugaan itu diurai pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Menurut Reza, Maura bisa dijadikan sebagai anak berhadapan dengan hukum karena usianya yang masih kecil, namun melihat langsung kejadian dugaan pembunuhan terhadap Dante. Lantaran status tersebut, Reza meminta pihak kepolisian harus melindungi secara khusus anak Yuda Arfandi jika mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Cek kemungkinan adanya perilaku kekerasan yang menjadi ciri tersangka, termasuk kemungkinan terhadap anak, kata Reza Indragiri, dilansir dari Kompas.com. Anger Dimas menanggapi kasus penganiayaan yang dilaporkan mantan istrinya, Tamara Tiasmara. Anger Dimas mengatakan justru ada hal yang akan dikuak dari laporan itu. 2021 berarti saya sudah cerai. Kalau laporan tanggal 23 November sebenarnya gini, tadi saya sudah ada fakta yang belum saya kuak karena ada ini harus cerita, kata Anger Dimas kepada Detikcom pada Kamis 22 bulan 2 2024 lalu. Anger Dimas mengatakan pada 30 November 2023 Dante meminta dijemput olehnya. Anger Dimas mengungkapkan permintaan itu langsung dari voice note Dante dengan nada ketakutan. "Ya kan gini, terkait sama timeline yang dilaporkan 23 November itu. Sebenarnya Dante justru minta dijemput, kirim voice note ketakutan. Minta gua jemput tanggal 30 November dengan voice note ketakutan itu. Itu bisa dibeberin di pembuktiannya," ungkapnya. Saat itu Anger Dimas menilai Tamara Tiasmara sudah berpacaran dengan Yuda Arfandi, sehingga ia mempertanyakan ada apa sampai Dante memintanya untuk dijemput. Dante tanggal 30 November itu minta dijemput gitu. Dan tanggal 30 November itu berarti mantan istri saya sudah pacaran sama Yuda Arfandi tersangka. Nah, kenapa tanggal 30 November ini anak saya minta dijemput? Kalau benar tanggal 30 November itu ada laporan ke aku, anak saya mengirimkan voice note dengan nada ketakutan, saya jemput gitu. Itu ada apa ini berarti? Ungkapnya bertanya-tanya. Meski dipolisikan mantan istrinya, Anger Dimas tak peduli dengan rintangan dalam memperjuangkan kasus kematian anaknya. Ia juga mengancam akan membuka tabir ke kepolisian siapapun yang menghalanginya. "Sebenarnya saya nggak peduli sama berita kayak ini. Saya perjuangkan adalah nyawa anak saya yang hilang. Siapapun itu yang terlibat, mau siapapun yang terlibat, akan saya buka tabirnya dengan kepolisian. Saya juga sudah ngomong sama penyidik," tegasnya. Anger Dimas menjelaskan sempat mendapatkan intimidasi di dunia nyata dan dunia maya.
Ia juga mengatakan ada yang kerap mondar-mandir di depan rumahnya. Saya pun kena intimidasi. Instagram saya beberapa kali tuh mau dihack. Lalu beberapa hari ini ada orang yang dikenal mondar-mandir di depan rumah. Saya takut banget, saya, keluarga saya, tapi yang paling penting di sini adalah nyawa anak saya. Saya mau fokus dalam kasus anak saya, ungkapnya lagi. Sementara Tamara Tiasmara sendiri mengaku tidak mau fokus dengan permasalahan dengan Anger Dimas. Ia mau fokus dengan kasus meninggalnya Dante. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda?